Malaysia akan dibanet FIFA buntut tuduhan pemain naturalisasi dengan garis keturunan palsu. Resmi. Erick Thohir tolak pemain naturalisasi ini buat bela timnas Indonesia di ronde keempat. Timnas Indonesia paling dirugikan AFC soal jadwal ronde keempat. Ole Romeni terancam absen bela timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan beberapa berita timnas terbaru lainnya. Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. Malaysia akan dibanet FIFA buntut tuduhan pemain naturalisasi dengan garis keturunan palsu. Coach, bukannya Malaysia itu lagi di-ban oleh FIFA ya, Coach? Sampai 2027 timnas kan? senior, ya. Seniornya? Ya. Oh. Sekjen AFC, Datuk Seri Winsor John, merespons isu timnas Malaysia akan di-ban oleh FIFA akibat dugaan penyalahgunaan aturan naturalisasi pemain. Media Malaysia, New Straits Times, menjelaskan latar belakang kasus ini bermula dari tuduhan pengamat sepak bola Indonesia, Justinus Laksana, dalam kanal YouTube HY Sport. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya. New Straits Times menarasikan bahwa Justinus menyebut Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengabaikan aturan kelayakan internasional untuk memainkan beberapa pemain kelahiran Amerika Selatan. Justin menuding Malaysia memakai pemain dengan garis keturunan yang direkayasa dan mengklaim FIFA bisa menjatuhkan sanksi, termasuk kemungkinan skorsing hingga tahun 2027, tulis New Straits Times. Namun hingga saat ini, baik FIFA maupun AFC tidak mengeluarkan konfirmasi resmi apapun, jelas media yang berdiri pada 1845 itu. Datuk Seri Winsor Paul membantah tuduhan itu. Pria asal Malaysia itu juga menjelaskan bahwa setiap kelayakan pemain naturalisasi menjadi wewenang FIFA, bukan AFC. Kami tidak mendapat informasi apapun soal skorsing. Lagi pula, FAM pasti akan tahu lebih dulu sebelum siapapun, ujar Datuk Seri Winsor Paul dinukil dari New Straits Times. AFC tidak memiliki informasi mengenai hal itu, karena urusan seperti ini sepenuhnya berada di bawah wewenang FIFA, katanya dengan tegas. Resmi. Erick Thohir tolak pemain naturalisasi ini buat bela timnas Indonesia di ronde keempat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menutup pintu bakal menaturalisasi pemain keturunan yang bukan berposisi sebagai striker. Ia menjelaskan, di posisi bek hingga gelandang, sudah menumpuk sejumlah nama keturunan. Baru-baru ini, Erick Thohir buka suara akan menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai penyerang. Kemungkinan besar dia adalah Mauro Zilastra. Selain dia, PSSI belum kepikiran mendatangkan pemain lain buat dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, untuk pemain yang bukan striker, Erick menyebut timnas Indonesia belum terlalu membutuhkannya. Posisi seperti kiper, bek, dan tengah sudah ada sejumlah pemain dari inti hingga pelapis yang cukup baik. Saya sudah sampaikan, mengisi lini depan sudah pasti. Kalau di belakang, tengah, saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian, kata Erick Thohir kepada awak media. Lantas, kapan pemain keturunan yang dimaksud Erick Thohir selesai hingga bakal diambil sumpahnya? Erick mengaku masih belum tahu karena prosesnya baru akan dimulai. Lelaki yang juga Menteri BUMN itu berharap prosesnya bisa segera rampung. Tunggulah, sabar. Soal update pemain naturalisasi baru, sambungnya. Erick menyebut proses naturalisasi pemain tersebut akan segera dimulai. Erick akan lapor Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu untuk kemudian dimulai prosesnya. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden minggu depan. Saya laporkan alternatif namanya. Ya, karena memang kan harus didukung oleh pemerintah dan DPR, terang dia.
pemain keturunan itu memang jadi harapan besar untuk memperkuat timnas Indonesia saat berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menantang Arab Saudi dan Irak di grup B pada 8-14 Oktober 2025. Sebelum itu, ada kalender FIFA Matchday pada September mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait. Timnas Indonesia sekarang tengah menjalani fase penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia paling dirugikan AFC soal jadwal ronde keempat. Timnas Indonesia praktis tinggal berjarak 180 menit ke putaran final Piala Dunia 2026. Syaratnya, tim asuhan Patrick Kluivert harus menjadi juara grup B yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Sayang, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan menghadapi lawan yang tidak mudah. Skuad Garuda bakal menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan Irak di grup B. Timnas Indonesia harus menghadapi berbagai masalah non-teknis sebelum ronde keempat. Jeda waktu istirahat, salah satu hal yang harus dipersiapkan tim pelatih Timnas Indonesia. Berdasarkan perhitungan dari jarak jadwal kick-off, semua tim peserta ronde keempat, Timnas Indonesia jadi tim yang paling dirugikan. Timnas Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari 3 hari jeda. Total, Timnas Indonesia hanya memiliki jeda waktu sebesar 2 hari, 21 jam, 45 menit. Waktu itu bakal lebih sedikit kalau dihitung dari jadwal selesainya pertandingan pertama sampai ke laga kedua lawan Irak, yaitu 2 hari, 19 jam, 45 menit. Tentu ini jadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Pasalnya, pada 3 ronde sebelumnya, Timnas Indonesia punya waktu recovery selama 4-5 hari. Sementara Oman yang sama-sama mengawali ronde keempat dari pot ketiga seperti Timnas Indonesia memiliki jeda lebih panjang. Oman punya waktu 3 hari, 2 jam, 15 menit waktu jeda dari pertandingan pertama lawan Qatar. Bagaimana dengan tim lainnya? Meski bukan sebagai tuan rumah, Irak dan Uni Emirat Arab mendapatkan waktu istirahat lebih panjang dari Timnas Indonesia. Irak mendapatkan jeda selama 3 hari, 4 jam, 30 menit. Usai jumpa Timnas Indonesia pada 11 Oktober 2025. Sementara Uni Emirat Arab punya waktu istirahat yang cukup, yakni 3 hari usai menyelesaikan laga pertama di ronde keempat. Perlakuan paling istimewa jelas diterima oleh Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah. Keduanya sama-sama memiliki waktu istirahat selama 6 hari lebih selama ronde keempat. Ole Romeni terancam absen bela Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia diragukan tampil tanpa striker andalan Ole Romeni pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober mendatang. Ole Romeni mengalami cedera ketika bermain untuk Oxford United melawan Arema FC dalam Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 8 Juli 2025. Kaki striker berusia 25 tahun itu diterjang oleh winger Arema FC, Paulinho Moselin, yang memaksanya berjalan pincang, ditandu, dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ole Romeni harus naik meja operasi demi memulihkan cederanya. Dia dipastikan tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025. Minus Ole Romeni jelas merupakan kerugian yang sangat besar mengingat tombak kepunyaan Oxford United, Inggris, itu sosok krusial di lini depan Timnas Indonesia. Ia sudah mencetak 3 gol untuk Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan terakhir. Ketiga golnya masing-masing dicetak ke gawang Australia, Bahrain, dan Cina. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Timnas Indonesia berada di grup B bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, 9 Oktober 2026. 3 hari berselang giliran melawan Irak di tempat yang sama.